Mahadityo bersama teman saya Max Mejai. Ini teman saya yang disebutnya kami di sini akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu sendiri adalah suatu relasi yang menghubungkan domain dan kodomain. Ada banyak fungsi yang bisa dibuat. Salah satunya adalah fungsi kuadrat, artinya relasi yang digunakan adalah relasi kuadrat. Rumus fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana fx sama dengan nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi. X sama dengan nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain. A, B, dan C adalah bilangan real. Selain bentuk di samping, terdapat pula bentuk yang lain dalam bentuk umum. Kuadrat sempurna sebagai berikut. Fx sama dengan ax tambah b per 2a kuadrat tambah d per min 4a, di mana d adalah nilai diskriminan dengan rumus d sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kuadrat termasuk grafiknya. Oke, kita mulai dari bentuk umum persamaan fungsi kuadrat. Nah, ini bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan syarat a tidak sama dengan 0, di mana a ini adalah koefisien dari variabel, x kuadrat b-nya adalah koefisien dari variabel, dan c ini adalah konstanta atau nilai tetap. Contoh, fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2x tambah 1. Ini fungsi kuadrat, jelas a-nya 3, b-nya min 2, c-nya 1. Kemudian fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 2. Ini juga fungsi kuadrat, a-nya 2, b-nya 3, dan c-nya min 2. Fx sama dengan x kuadrat kurang 4. Ini a-nya berapa coba? Ini a-nya 1. B-nya adalah 0, gak ada variabel x yang berpangkat. Jadi di sini b-nya 0 dan c-nya adalah negatif 4. Lagi, fx sama dengan 5x kuadrat. Di sini a-nya 5, b-nya negatif 4, dan c-nya 0. Lagi, fx sama dengan 7 tambah 2x kurang x kuadrat. Nah, di sini a-nya negatif 1, b-nya 2, c-nya 7. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu ada dua kemungkinan ya. Bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, seperti ini. Akan terbuka ke atas ini tergantung nilai a-nya, tergantung koefisien dari x kuadratnya. Jika a-nya positif, maka grafiknya ini akan terbuka ke atas, dan sebaliknya. Jika a-nya kurang dari 0 atau a-nya negatif, maka grafiknya itu pasti terbuka ke bawah, seperti ini. Oke, kita lanjut sekarang ke titik potong grafik dengan sumbu x. Jika fungsi fx memotong sumbu x, maka fungsi tersebut akan memotong sumbu x. Ketika fx atau fx ini sama saja dengan y sama dengan 0. Tapi untuk fungsi kuadrat ini tidak selalu memotong sumbu x ya. Oke, sekarang kita akan belajar mencari titik potong terhadap sumbu x. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6 terhadap sumbu x. Kita akan mencari titik potong sumbu x. Untuk mencari titik potong terhadap sumbu x, teman-teman ganti aja fx-nya atau nilai y-nya dengan 0 ya. Fx-nya ini kita ganti dengan 0. Jadi kita peroleh 0 sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Nah, setelah ini posisinya ini boleh teman-teman balik. Kalau enggak juga enggak masalah. Saya balik aja biar nolnya ada di ruas kanan. Persamaannya masih tetap ya. X kuadrat min 5x tambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari pembuat fungsi nolnya. Kita akan mencari nilai x-nya. Caranya ini kita faktorkan. Ini kan udah persamaan kuadrat nih. Kita faktorkan. Oke, ini kita faktorkan. Sekarang kita akan cari dua buah bilangan.
dua buah nilai jika dijumlahkan hasilnya harus negatif 5. Dan dua buah bilangan ini jika dikalikan hasilnya harus 6. Oke? Berapa coba? Negatif 2 dan negatif 3. Iya nggak? Negatif 2 tambah negatif 3 kan negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 itu positif 6. Jadi kita peroleh X-nya itu X min 2 dan X min 3. Dari sini X min 2 sama dengan 0, maka X-nya positif 2. Atau X min 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah positif 3. Nah, ini nilai X-nya menyebabkan fungsi tersebut bernilai 0, sekaligus koordinat titik potong terhadap sumbu X. Jadi, koordinatnya adalah, ingat, tadi kan Y-nya 0, berarti 2,0 dan 3,0. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari titik potong sumbu Y. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Kalau tadi titik potong terhadap sumbu X, itu kan Y-nya kita ganti dengan 0. Nah, titik potong sumbu Y ini sebaliknya. Teman-teman ganti nilai X-nya dengan 0. Gampang ya? Kita coba contoh berikut nih. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6 terhadap sumbu Y. Oke, fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5x tambah 6. Ini x-nya kita ganti dengan 0 atau kita ganti substitusi 0 ke variabel x. Jadi, kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 6. Jadi, kita peroleh f0 sama dengan 0 kuadrat min 5 kali 0 ditambah 6. Jadi, f0-nya ini kan 0 dikuadratkan 0. 5 kali 0 sama dengan 0. Jadi, 0 kurang 0 tambah 6, jelas hasilnya adalah 6. Maka, koordinat titik potongnya adalah 0,6. Karena x-nya bernilai 0 dan y-nya 6. Jadi, titiknya adalah 0,6. Atau lebih gampang lagi, teman-teman langsung lihat nilai c-nya aja. C-nya berubah. C-nya berapa? Di sini C-nya 6. Oh, berarti langsung aja 0,6 gitu boleh. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menentukan titik puncak atau titik balik? Titik ekstrim ini sama aja. Nah, perhatikan grafik fungsi kuadrat seperti ini. Bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah. Nah, titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim itu posisinya di sini, teman-teman. Ini titik puncak atau boleh dikatakan titik balik atau titik ekstrim. Kalau terbuka ke bawah, ya jelas di sini titik baliknya. Misalnya, titik balik atau puncaknya adalah P dengan koordinatnya XP, YV. Nah, bagaimana cara menentukan nilai absis dan ordinat atau cara menentukan nilai XP dan YP? Nah, untuk fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai X puncaknya atau absisnya itu bisa kita cari dengan rumus min B per 2A dan Y puncaknya itu sama dengan negatif D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan D ini sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Oke, inilah rumus untuk mencari koordinat titik puncak. Jadi, titik puncaknya itu sama aja dengan negatif B per 2A dan ordinatnya adalah negatif D per 4A. Nah, sekarang kalau saya tarik garis ini disebut sebagai sumbu simetri, ya. Jadi kalau kita lipat bagian kiri dan kanan, itu akan sama. Ini adalah sumbu simetri. Nah, cara menentukan sumbu simetri, caranya sama aja dengan mencari Y, puncak Y. Sumbu simetri itu sama dengan X sama dengan Y. Puncak yaitu X negatif per 2A. Ingat, sumbu simetri ini kan persamaan, garis pasti persamaannya adalah X sama dengan, gitu, X sama dengan negatif B per 2.
Dan cara menentukan nilai maksimum atau minimum, kenapa pakai atau? Karena ada kemungkinan maksimum atau bisa juga minimum. Maksimum itu ketika grafiknya terbuka ke bawah, maka nilai di sini ada nilai Y tertinggi, teman-teman. Ini disebut nilai maksimum jika terbukanya ke bawah. Nah, jika terbukanya ke atas seperti ini, akan terdapat nilai minimum. Nah, nilai minimum dan maksimum itu adalah nilai Y-nya. Jadi teman-teman, lihat aja nilai Y puncaknya. Jadi nilai minimum itu sama aja dengan negatif D/4A. Nilai puncaknya yang ini. Oke, sekarang kita bahas contoh berikut ini. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Tentukan pertama koordinat titik puncak, kedua sumbu simetri, dan yang ketiga nilai maksimum dan minimum. Oke, kita cari dulu koordinat titik puncak dari persamaan Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 4. Nah, untuk mencari nilai koordinat titik puncak, kita akan pakai rumus, pakai suatu formula. Nah, teman-teman harus bisa membedakan mana nilai A, nilai B, dan C. Untuk persamaan nilai A, mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisiennya 1, berarti nilai A-nya adalah 1. Kemudian B ini adalah koefisien dari X, berarti yang ini ya. Ini nilai B-nya dan C adalah konstanta. Ini nilai C-nya, oke? Jadi A-nya 1, B-nya negatif 4, dan C-nya 4. Sekarang kita cari koordinat titik puncak. Kita cari X puncak dan Y puncak. X puncak itu negatif B/2A. Kita substitusi. Di sini B-nya adalah negatif 4. Jadi negatif B-nya kita ganti dengan negatif 4. Dibagi 2 kali A. A-nya itu 1. Negatif kali negatif itu kan positif. 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti ini 4 dibagi 2. Jelas 2. Sekarang kita cari Y puncak. Y puncak itu negatif D/4A. D ini adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC ya. Ini nilai D-nya. Jadi bisa kita ganti D-nya langsung dengan B kuadrat min 4AC. B-nya tadi negatif 4, ini kita ganti dengan negatif 4 dikuadratkan, dikurangi 4AC. A-nya 1 dan C-nya 4, kemudian dibagi 4A. 4, A-nya tadi 1 ya. Oke, sama dengan ternyata 0. Negatif 4 dikuadratkan kan 16 teman-teman, dikurangi 4 kali 1 kali 4 sama dengan 16. 16 dikurang 16 kan 0. 0 dibagi 4 hasilnya adalah 0. Atau mencari Y puncak selain pakai rumus ini, teman-teman juga kalau udah dapat X puncak, kita bisa aja langsung substitusikan ke persamaan ini. Cara kedua mencari Y puncak, kita substitusi X puncak yang udah kita peroleh ke persamaan fungsi kuadrat. Jadi Y puncak itu sama aja dengan X puncak dikuadratkan dikurangi 4 kali X puncak kemudian ditambah 4. Tadi X puncaknya 2, jadi X puncaknya ini kita ganti dengan 2. Jadi X puncaknya 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 ditambah 4. Dan ternyata hasilnya adalah 0 juga. 2 dikuadratkan ini kan 4 dikurangi 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ditambah 4 hasilnya adalah 0. Ini nilai Y puncak. Jadi koordinat titik puncaknya adalah X, Y, berarti 2,0. Ini berarti titik koordinat puncaknya. Nah, sekarang bagaimana mencari persamaan sumbu simetri? Persamaan sumbu simetri itu sama aja dengan X sama dengan X puncak. X puncaknya tadi 2, berarti persamaan sumbu simetrinya X sama dengan 2 selesai. Nah, terakhir nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum ini kita lihat aja dari Y puncaknya. Di sini nilainya adalah 0. Ternyata ini nilai maksimum atau minimum. Nah, pertanyaannya, ini maksimum atau minimum? Lihat dari nilai A-nya. Di sini A-nya kan 1.
positif kalau A-nya positif. Grafiknya itu pasti terbuka ke atas, teman-teman. Jadi titik baliknya ada di bawah. Kalau titik baliknya di bawah, berarti ini nilai minimum, jadi 0. Ini adalah nilai minimum. Nah, sekarang saya akan munculkan grafik dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X tambah 4. Sekarang kita bandingkan hasil yang udah kita cari untuk peroleh puncak tadi yang kita peroleh 2,0. Ternyata di sini ya. Kemudian persamaan sumbu simetrinya, sumbu simetri di sini dan ini adalah X sama dengan 2. Dan nilai minimumnya adalah 0. Ini nilai Y-nya. Jadi nggak mungkin nilai Y-nya bisa lebih kecil dari 0, teman-teman.